setuju atau sekelompok orang yang tidak setuju bahwa habaib itu dzurriyyatur rasul. Ini ketika keluar dari lisannya sosok ketua PBNU, menurut saya ya kurang etis itu. Karena apa? Karena PBNU itu kan orang tuanya Nahdliyin semua kan, dari Sabang sampai Merauke, bahkan NU yang ada di luar negeri itu kan orang tuanya kan PBNU. Otomatis seharusnya sikapnya PBNU menurut saya itu minimal yang menjadi penengah. Nah, dengan adanya konflik polemik nasab ini lebih bijak berada di tengah, atau mungkin berada di tengah itu mengadakan, bisa saja dengan cara mengadakan bahsul masail. Karena apa? Saya berpendapat mengadakan bahsul masail karena ini pertikaiannya kan pertikaian ilmiah loh. Kubu Kiai Imaduddin mengatakan, berstatement kalau dzurriyyah Rasulullah itu bukan habaib, terus kubunya habaib itu tetap saja mengakui dirinya itu cucunya Rasulullah dengan masing-masing hujahnya. Maka menurut saya di sini PBNU itu memfasilitasi minimal itu tadi, mengadakan bahsul masail nasional. Iya kan? Jangan menggoblokkan begitu. Iya, jangan menggoblokkan. Karena yang tidak mengakui habaib sebagai dzurriyyah juga kami punya hujah. Kan begitu. Tinggal hujahnya itu lebih kuat mana, kan PBNU harusnya mempertemukan antara kedua kubu ini. Itu menurut saya. Terus kenapa kok PBNU menurut saya itu yang paling wajib, malah yang paling wajib sebagai sosok penengah polemik nasab ini itu. Terus PBNU sendiri itu kan jargonnya dari dulu kan selalu mengatakan kalau dakwahnya NU itu dakwahnya Wali Songo. Iya kan? Dakwahnya NU itu dakwahnya Wali Songo, dan dakwahnya Wali Songo itu yang diadopsi oleh NU, kan selalu begitu dari dulu. Nah, maka PBNU itu menurut saya itu yang paling wajib meluruskan sejarah-sejarah yang ada di Nusantara ini, terutama yang berkaitan dengan Pak Alwi, terutama yang berkaitan dengan Wali Songo itu tadi. Iya, karena Wali Songo juga sejarahnya banyak yang dibelokkan. Seharusnya yang meluruskan sejarah Wali Songo yang paling wajib menurut saya itu pertama PBNU. Itu, yang kedua MUI. Iya kan? Jangan cuma ramai kalau ada apa MUI itu gampang bangetin halal haram boykot apa itu kemarin yang apa Palestina itu boykot produk-produk Israel. Oh, sekarang kok nggak berani boykot Pak Alwi. Iya kan, MUI kan sering banget apa halal haram itu MUI kan sudah apa bahasa Jawa itu lanjak sekali, halal haram hukumnya. Kok sekarang diam saja, itu ada apa? Karena aneh bagi kami yang ada di akar rumput itu aneh. Ya mungkin begitulah ya intinya. Oke. Mengomentari Gus Yahya dan PBNU itu menurut saya menjadi penengah, menjadi orang tua dalam hal polemik nasab ini. Jangan berat sebelah, malah terkesan mendukung Pak Alwi. Bukan terkesan, memang mereka itu PBNU mendukung Pak Alwi. Iya kan? Ya. Kalau menurut saya bukan hanya terkesan, tapi sudah memang mendukung Pak Alwi. Kalau menurut saya bukan hanya mendukung Pak Alwi saja, Mbah, tapi caranya juga ikut Pak Alwi. Caranya ikut Pak Alwi ya. metode meruntuhkan ataupun mengalahkan hujah lawannya itu dengan cara-cara Pak Alwi. Nah, ini yang repot. Goblok begitu sih. Iya. Nah. Oke, baik Pak, ini ya, lanjutkan yang kedua. Lanjutkan yang kedua ini. Usah. Apa pindah ya? Ini
profesional. Cek. Oke, ini yang kedua Mbak Bang. Gus Yahya berhujjah agar kita tetap husnudun terhadap para habaib ini dengan sawadul a'zam. Ya, mayoritas ulama, mayoritas masyayikh. Kemudian dari dulu ulama-ulama juga tidak ada yang mempermasalahkan. Nah, ini saya punya pikiran kayak gini Mbak Bang. Dan nanti di komentarin jenengan sawadul a'zam ya, itu kan memang dari dulu karena Ba'al ini belum bikin masalah, sehingga mayoritas ulama-ulama kita dengan banyaknya klan Ba'alwi yang soleh-soleh, dengan banyaknya klan Ba'lawi yang alim-alim memiliki karya-karya yang banyak seperti Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami pengarang Sabina ya, ataupun yang lain pengarang kitab Bughyatul Mustarsyidin, Habib siapa itu namanya Mbah? Lupa saya. Lah itu kan sehingga sahabatul a'zam pada saat itu ya mengakui ataupun tidak mempermasalahkan habaib sebagai dzurriyyatun Nabi, tetapi menurut saya tidak menutup kemungkinan sahabatul a'zam akan berubah Mbak Idwan. Ya kan? Tidak menutup kemungkinan sahabatul a'zam itu akan berubah, sehingga nantinya kalau memang betul para habaib ini adalah bukan dzurriyyatun Nabi, pasti Allah akan menampakkan walau bagaimanapun caranya, siapapun yang mendekenginya, siapapun yang membelanya, kalau memang mereka ternyata betul-betul keturunan Yahudi tetapi mengaku sebagai cucunya Kanjeng Nabi, pasti akan Allah hajar dan akan Allah singkirkan dan akan Allah buka. Apakah ini mungkin tidak dipedulikan atau bagaimana oleh Gus Yahya sehingga dengan entengnya mengatakan goblok bagi orang-orang yang meragukan nasabnya habaib sebagai dzurriyyatun Nabi. Mbah Itbang punya komentar apa ndak terkait ini? Monggo Mbah Itbang. Saya mau bertanya kepada sampean. Oke. Al-Quran itu ada teori nasikh mansukh enggak? Ada dong. Al-Quran saja ada teori nasikh mansukh kok. Ya. Apalagi sawadul a'zam. Apalagi sawadul a'zam. Apalagi husnudzon. Apalagi husnudzon. Iya kan? Iya. Al-Quran saja itu kalamullah itu ada apa? Kalau bahasa itunya amandemen. Nasikh Iya kan? mansukh. Nasikh mansukh. Apalagi hanya tentang sawadul a'zam yang tadi sudah dijelaskan oleh panjenengan. Ya karena memang Allah itu dulu belum menunjukkan kebatilan mereka. Kalau sekarang kan sudah, kebatilan mereka itu sudah ditunjukkan oleh Allah. Kita bisa melihat dengan mata, dengan telinga, bisa mendengar itu. Dan kalau ukurannya sawadul a'zam, menurut saya ini sekarang sawadul a'zamnya itu malah mayoritas Nahdiyin sudah tidak lagi mengakui mereka sebagai dzurriyyah Rasul. Malah ini yang masih kekeh kan hanya PBNU saja menurut saya, dan beberapa ulama-ulama yang mungkin terlalu khubban jama itu. Ya mungkin gitu juga Mbak, yang merasa menjadi sawadul a'zam yang mereka itu sendiri Mbak. Iya. Sementara yang dibawa kayak Gus Abbas itu tidak. Ya kalau seperti ini nanti mungkin ada korelasinya, ada kesamaannya dengan seorang Buya ya. Kalau tidak salah Buya siapa itu, nanti videonya juga bisa ditampilkan lagi di sini, yang mengatakan kiai-kiai yang meragukan nasabnya habaib adalah setan yang bersorban, iblis yang bersorban. Kan saya juga masya Allah kok seperti ini ya. Nah itu kan berarti tidak menjawab secara ilmiah. Sebentar, kiai itu juga Buya siapa kalau nggak salah, Buya Muhammad Muhyiddin kalau nggak salah. Nah itu sangat frontal sekali mengatakan iblis yang bersorban harus melawan mereka dan seterusnya. Padahal seorang santri itu, menurut saya Mbak ya, santri ini kan dulu itu kalau ada sebuah teks di dalam kitab salaf, kitab yang dipelajari itu ada teks kok yang tidak sesuai dengan apa yang ada di benak kita, ada di benaknya santri, tidak berani langsung mengatakan as-shawabu kadza, tapi la'ala as-shawab kadza. Mudah-mudahan yang benar ini, bukan ini, seperti ini.
dulu seperti itu Mbak, tapi sekarang kita melihat bukan santri lagi. Kalau kita kan santri ya Mbak, yang masih ada kemungkinan bisa berubah, tapi dalam urusan keyakinan Pak Ali sebagai zuriyah Nabi ya hayata kayaknya ya Mbak ya. Nah ini kok melihat seseorang yang sudah bukan santri lagi, kalimatnya mengibliskan, kemudian mensyaitankan orang yang jelas-jelas punya karya banyak dan punya hujah yang kuat, dan landasannya adalah hubbun Nabi Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Monggo Mbak Imam, digandingkan mungkin dengan Gus Yahya Saquf terkait dengan masalah polemik ini. Kalau Gus Yahya Saquf menggoblokkan dan menggunakan hujah Syawadul A'wamnya, tapi kalau Kiai Buya Muhammad Muhyiddin itu mengatakan kiai-kiai yang tidak meyakini habaib sebagai dzurriyyatul Nabi dengan sebutan iblis bersorban dan setan bersorban. Ini bagaimana Mbah Idham? Saya pusing mau ngerokok ini Mbah. Saya jawabnya simpel saja lah. Gimana? Iblis itu kan kalah pintar dengan Adam. Begitu Ya, Mbah. iblis kan kalah pintar dengan Nabi Adam. Maka hujahnya ya apa? Ya menghina kolak tani min nar wa kolak tahu min tin. Ya di mana-mana kalau apa? Kalah hujah seperti itu. Kalau hujah kalau hujah ya seperti itu kayak iblis tadi. Kalau hujah ya kolak tani minar wa kolak tahu intin. Ya, iblis kan kayak gitu karena apa ya memang kalau hujah, kalau pintar dengan Nabi Adam akhirnya nyerahnya menghina. Ini kan kita yang dituduh iblis. Hah? Kita yang dituduh Ya kan iblis. apa masyarakat bisa menilai sendiri lah. Itu saja jawaban saya. Jadi terima saja Mbak kita dikatakan iblis Mbak. Hah? Terima saja dikatakan iblis. Ya terima, karena saya sudah mengisbatkan diri sebagai al-jurufi, kok silahkan mau dikatain apa saja. Tapi dalam hal kebenaran ini saya maju terus. Gitu ya. Ya iya. Ro'yi suwabun. Ya tamilul khotok tetap ya Mbak ya. Wa ro'yu ghairi khotokun ya tamilul suwab. Loh, mau jadi mustahid itu kan kata-katanya Imam Syafi'i Mbak.